Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pada pagi hari ini ayat yang ke-52 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Dan ingatlah akan hari ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nadu syuraka'i alladzina za'amtum, panggillah oleh kalian sekutu-sekutu yang kalian sangkakan itu. Fada'auhum falam yastajibu lahum, mereka pun lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas panggilan mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami adakan di antara mereka mawbiqa. Mawbiqa di sini ada dua penafsiran, nanti akan kita jelaskan. Jemaah rahimakumullah, di ayat yang ke-52 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan hari kiamat, bahwa Allah akan memerintahkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang musyrikin yang telah mengambil sekutu bagi Allah dari kalangan para wali, orang-orang saleh, para anbiya dan yang lainnya, yang mereka anggap makhluk-makhluk tadi atau orang-orang tersebut, orang-orang saleh, para wali dan bahkan al-anbiya, bahkan para malaikat, mereka anggap bisa membantu mereka nanti di hari kiamat, bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nadu syuraka'i alladzina za'amtum, panggillah oleh kalian ya sekutu-sekutuku yang kalian sangkakan itu. Jadi mereka menganggap Allah memiliki sekutu. Ya. Kemudian fada'auhum, mereka pun memanggilnya. Jadi dipanggil itu, apakah yang menyembah misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ataukah yang menyembah Habib Fulan, Syekh Fulan, ya, dari kalangan orang-orang yang mereka kultuskan. Fada'auhum, ternyata mereka tidak membalas panggilan tersebut. Ya. Sebetulnya di hari itu sadarlah mereka bahwa orang-orang yang mereka sembah dan orang-orang yang mereka kultuskan tadi sebenarnya bukanlah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Ya,
Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut za'amtum, yang kalian sangkakan. Jadi mereka waktu di dunia menyangka, mengira, menduga bahwa para wali dan orang-orang saleh yang mereka sembah-sembah tadi, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kuburiyun yang mengkeramatkan kuburan para wali, yang mengkeramatkan kuburan orang-orang saleh. Mereka mengira bahwa nanti di hari kiamat para wali tersebut akan bermanfaat, membela mereka, memberi syafaat. Begitu. Makanya di sini disebut ya za'amtum. Mereka mengira demikian, tapi ternyata perkiraan mereka salah. Dugaan mereka keliru. Sangkaan mereka salah besar. Ya. Dan ketika mereka memanggil para sekutu tadi yang mereka sembah, sama sekali mereka tidak memenuhi panggilan. Ya, mendengar pun tidak. Ya, boro-boro mengharapkan apa? Syafaatnya dan pembelaannya bagi mereka. Nah, jadi Allah ejek orang-orang musyrikin. Sana panggil coba orang-orang yang dulu di dunia kalian sembah, yang kalian tunjukkan doa kepada mereka, yang kalian melakukan ritual di sisi kuburan mereka. Ya, Allah mempersilakan untuk memanggil siapa saja mereka sangka sebagai sekutu bagi Allah. Gitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa ja'alna bainahum mawbiqa. Maka kami adakan di antara mereka mawbiqa. Mawbiqa di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka orang-orang musyrikin tadi yang melakukan ritual-ritual kesyirikan di sisi kuburan para wali dan orang-orang saleh tersebut ternyata sama-sama mendapatkan azab dengan yang mereka sembah. Ya, jadi sekutu-sekutu yang disembah tersebut, yang mereka anggap sekutu bagi Allah, ya, termasuk yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu para syaitan, para jin, bahkan yang selama ini mengelabui mereka dengan berpenampilan seakan-akan ritual yang mereka lakukan itu kebaikan. Bahkan kadang jin-jin ini menjelma sebagai seorang syekh, menjelma sebagai seorang saleh yang kemudian mengabarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebaikan dan disuruh untuk berdoa dan doa mereka akan diijabah dan seterusnya. Ternyata mereka dan sesembahan mereka, yakni kaum musyrikin dan sesembahan yang mereka sembah di dunia, sama-sama mendapatkan azab. Gitu ya, sama-sama mendapatkan azab. Jadi kedua pihak yang menyembah dan yang disembah sama-sama mendapatkan azab. Begitu. Sama seperti misalnya para penyembah matahari. Ternyata mereka dapati matahari dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang menyembah bulan, ternyata mereka dapati bulan juga ada di neraka. Ya. Nah, ini jamaah azanillahu wa iyyakum, pertafsiran yang pertama, wa ja'alna bainahum mawbiqa. Artinya apa? Mereka para penyembah dan mereka yang disembah sama-sama mendapatkan azab, atau sama-sama mereka bertemu di dalam neraka. Adapun penafsiran yang kedua, mawbiqa artinya adalah penghalang. Penghalang.
antara musyrikin tadi dengan apa yang mereka sembah dari kalangan orang-orang saleh yang betul-betul saleh. Karena kan sekarang banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan hanya sangkaan belaka itu adalah kuburan orang saleh. Padahal hakikatnya dia bukan orang saleh, tapi pelaku bid'ah, bahkan dengan bid'ah yang parah, bahkan termasuk bid'ah mukaffirah, bahkan termasuk dai yang sesat, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang memang mereka jadikan sesembahan itu para wali Allah, betul-betul orang saleh, hamba-hamba Allah pilihan. Misalnya orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Atau misalnya seperti yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini kan orang-orang saleh betulan. Bukan dugaan mereka saja, memang mereka dikenal kesalehannya. Orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Syekh Abdul Qadir Jailani, dia adalah seorang ulama ahli sunnah. Ya. Nah, bagaimana dengan mereka? Masa iya ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama akan merasakan akibat disembah oleh manusia? Walaupun memang ada riwayat di antara alasan Nabi Isa alaihi salam kenapa ketika didatangi oleh manusia berbondong-bondong untuk memohonkan syafaat, beliau menolaknya sebagaimana Nabi Adam menolak karena alasan telah memakan buah terlarang di surga. Nabi Nuh menolak karena apa? Dia punya doa yang sudah dia pinta ketika di dunia agar dibinasakan kaumnya dengan banjir besar. Nabi Musa beralasan karena apa? Telah membunuh satu nyawa yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nabi Ibrahim beralasan karena dia pernah berdusta dalam hidupnya, 3 kali dusta yang disebutkan dalam hadis. Ya. Nah, ini jemaah sadallahu iyyakum. Nah, demikian juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Apa alasan beliau? Alasan beliau karena dia telah disembah oleh umat Nasrani, dijadikan sekutu bagi Allah. Padahal Nabi Isa tidak ridha dan tidak pernah mendakwahkan dirinya agar disembah. Tapi itu cukup membuatnya tidak pede untuk memohonkan syafaat. Ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini penafsiran yang kedua, ya, bahwa sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin dari kalangan para wali Allah, orang-orang saleh, maka Allah jadikan ada penghalang antara mereka musyrikin dengan orang-orang saleh tadi. Ya. Gitu ya. Yang dulu waktu di dunia mereka sangka bahwa orang-orang saleh tersebut dapat menolong mereka di hari kiamat, dan Allah suruh mereka untuk memanggilnya, ya. Namun ternyata orang-orang saleh yang mereka sembah tersebut tidak menjawab seruan mereka sedikit pun. Ya. Sehingga Allah jadikan penghalang antara mereka dengan wali-wali Allah yang mereka sembah selama ini. Ya. Bahkan wali-wali Allah yang mereka sembah tersebut sama sekali tidak menoleh kepada mereka. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Ya. Tentunya ini adalah kondisi yang sangat menghinakan para musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Ternyata apa yang mereka sembah itu berlepas diri. Ya. Di saat kondisi yang sangat genting. Di saat kondisi mereka betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Ya.
kita aja merasa sakit hati, merasa terhina ketika kita dalam kondisi sangat butuh, genting, kemudian minta bantuan seseorang yang kita tahu sebetulnya orang itu mampu membantu kita, ternyata telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, datang ke rumahnya ditutup, cuma buka gorden terus nggak dibukain, misal, ya kan, sakit hati gitu. Nah, begitulah kondisi yang lebih lagi dari keadaan mereka di hari kiamat, para musyrikin. Jelas? Nah, itu ayat yang ke-52. Ayat yang ke-53, wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan orang-orang mujrim, para pendosa, dan kebanyakannya mujrim yang dimaksud dalam Al-Quran adalah siapa? Orang-orang kafir, musyrikin. Mereka mujrimun, ya, para pendosa dari kalangan musyrikin, kafirin, dan juga para pendosa secara umum melihat neraka. Ya, mujrimun melihat neraka. Fadhannu annahum muwaqi'uha, dan mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalamnya. Ini mereka melihat belum masuk, tapi mereka sudah tersiksa. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa mereka bakal masuk ke situ. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati tempat untuk berpaling dari neraka itu. Mau kemana? Ya, nggak ada tempat untuk berlindung darinya. Nah, jadi ayat ini sebetulnya kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menceritakan tentang orang-orang musyrikin. Makanya kebanyakan dalam Al-Quran mujrim yang dimaksud adalah orang kafir, musyrik. Nah, jadi orang-orang yang meminta-minta, berdoa kepada para wali, melakukan ritual di sisi kuburan orang-orang saleh atau mengkeramatkan kuburan keramat, mereka minta pertolongan kepada para orang saleh tersebut, para wali. Namun ternyata apa? Sama sekali mereka tidak mendapatkan pertolongan itu. Sama sekali tidak mendapatkan pertolongan. Ditoleh saya enggak. Nah, di ayat yang ke-53 Allah sebutkan setelah mereka tersiksa dengan sikap dicuekin oleh para wali yang mereka sembah di dunia, udah capek-capek waktu di dunia ziarah, datang jauh-jauh, ya, menghabiskan biaya, tenaga, waktu, ya, sampai melakukan ibadah capek-capek. Ada yang tawaf, ada yang baca wirid ini, zikir ini. Capek mereka juga. Ternyata sia-sia capeknya mereka. Ya, mengharapkan pertolongan, enggak ditolong, boro-boro ditolong, ditoleh saja tidak. Nah, sekarang di ayat ini justru mereka melihat neraka. Ya, mereka melihat neraka jahanam. Ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yursabu lil kafiri yaumal qiyamah miqdaru 50,000 sanah. Orang-orang kafir akan merasakan keletihan yang sangat pada hari kiamat. Ya, selama 50.000 tahun. Kama lam ya'mal fid dunya, yang membuatnya seakan-akan tidak pernah merasakan keletihan di dunia. Ya.
Maksudnya apa? Keletihan di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan keletihan di akhirat. Saking letihnya di akhirat, seakan-akan dia nggak pernah merasakan keletihan sebelumnya di dunia. Wa innal kafira la yara jahannam, dan sungguh orang-orang kafir akan melihat neraka jahannam. Wa yadhunnu annaha muwaqi'atuhu min masirati 40 sanah. Ketika mereka baru diperlihatkan neraka jahannam, itu mereka yakin betul bahwa dia akan masuk ke situ. Padahal jarak antara dia ke neraka jahanam masih 40 tahun perjalanan. Nah, ini kan siksaan juga. Ya, mereka sudah diazab lebih dulu sebelum masuk ke dalam neraka. Apa bentuk azabnya? Yaitu diperlihatkan neraka. Terus rasa takut menyerang mereka. Ya, gimana nggak takut? Pemandangan yang sangat mengerikan mereka lihat di depan mata mereka. Terus mereka lihat. Ya. Jadi rasa takut itu terus menyerang mereka. Ditambah lagi di sini disebutkan sejak 40 tahun sebelum mereka betul-betul masuk ke dalamnya. Ya, kalau di dunia udah stres berat. Ya. Jadi jemaah azanillahu wa iyyakum, semakin mereka menghitung hari, semakin dekat semakin tersiksa. Seperti orang yang sedang menanti vonis hukuman mati. Ya. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, dia sudah mencium wangi surga, sudah mencium aroma surga, padahal jarak antara dirinya dengan surga 40 tahun perjalanan. Ya. Ini kan menunjukkan apa? Motivasi dan semangat. Wah, udah kecium wanginya nih, semakin semangat mendekat. Wah, semakin kuat aromanya, semakin membuat dia semakin bahagia dan semakin rindu untuk jumpa dan bisa masuk ke dalam. Gitu kan? Makanya ada syafaat. Di antara bentuk syafaat apa? Sudah sampai depan pintu surga, tinggal masuk doang, tapi belum dapat izin kecuali dengan syafaat Rasulullah SAW. Dan itu kekhususan syafaat dari Nabi SAW bagi penghuni surga. Ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang beriman mereka sudah meraih kebahagiaan dengan mencium aroma surga, padahal jarak antara dirinya dengan surga masih sejauh perjalanan 40 tahun, kebahagiaan semakin bertambah hari demi hari, hingga betul-betul mereka masuk ke dalamnya, menginjakkan kaki ke surga itu. Itu keadaan orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang musyrikin kebalikannya. Ya. Wara'al mujrimuna an-nar, orang-orang yang mujrim tadi, para musyrikin, kafirin. Ya, mereka melihat neraka. Dan itu bentuk siksaan. Ya. Bahkan ketika mereka sudah ada di alam kubur, mereka lihat neraka. Ya. Makanya keliru kalau ada yang bilang belum ada surga dan neraka saat ini, karena percuma, nggak ada penghuninya. Nah, itu keliru. Ada manfaatnya. Di antara manfaatnya apa? Ini dia. Orang-orang kafir sudah melihat neraka dan tersiksa karenanya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sudah melihat surga dan tempat duduknya, dan itu sudah membuatnya bahagia. Ya. Kemudian disebutkan ketika orang-orang mujrim tadi melihat neraka, fadhannu annahum waqi'uha. Mereka dalam keadaan
Zon. Emang ada dua penafsiran zon itu. Kalau kita kan tahunya zon itu menyangka, menduga. Makanya jangan suudzon, prasangka buruk, cuma dugaan saja. Ya, walaupun definisi zon itu kemungkinan benarnya lebih dominan dari salah, gitu ya. Tapi itu zon hanya. Tapi enggak demikian dalam ayat Al-Quran. Terkadang zon di dalam Al-Quran bukan berarti dugaan, tapi keyakinan. Yakin. Jadi ini banyak dalam Al-Quran. Ya, seperti di surat Al-Haqqah. Wa anni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Di situ disebut dhanantu. Maksudnya apa dhanantu di situ? Aku yakin akan mendapati hari hisab. Begitu. Dan surat yang lainnya. Nah, begitu juga di sini. Orang-orang mujrim dhann. Maksudnya apa? Mereka yakin. Ya, bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Penafsiran yang kedua, zon dalam arti menyangka. Menyangka. Berarti prasangka. Ya, kalau diartikan prasangka berarti wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha. Kalau ditafsirkan pertama berarti orang-orang yang berdosa itu, mujrimin tadi, mereka yakin bahwa mereka akan masuk ke dalamnya. Kalau penafsiran yang kedua, orang-orang mujrim itu, mereka melihat neraka dan mereka menyangka, ya, menyangka, baru dugaan, wah kayaknya bakal masuk ke situ deh. Tapi belum tentu juga. Kenapa kok diartikan juga menyangka? Karena mereka masih mengharapkan kasih sayang Allah. Ya. Belum tentu juga bisa jadi kita dapat rahmat Allah. Allah kan Maha Penyayang. Allah ampuni kita, akhirnya nggak jadi masuk neraka. Gitu. Ini penafsiran yang kedua. Jadi mereka masih punya harapan. Siapa tahu Allah akan mengasihi mereka. Akhirnya apa? Tidak jadi memasukkan mereka ke dalam neraka. Gitu. Ini husnudzan kepada Allah, tapi sudah bukan pada tempatnya. Ya, bukan pada tempatnya lagi. Husnudzan kepada Allah itu di dunia. Ya, kalau sudah di akhirat nggak lagi berlaku. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang mujrim, mereka masih berharap kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Iya. Apalagi neraka sudah ada di depan mereka. Lebih besar harapannya untuk bisa ditolong. Walam yajidu anha masrifa. Ternyata enggak ada yang bisa nolong. Ya, yang mereka harap-harap para wali bisa nolong mereka nantinya, ternyata enggak. Udah capek-capek di dunia, nyembah-nyembah mereka, ziarah sana sini, harapannya bisa ditolong oleh para wali dan orang-orang saleh, ternyata enggak. Ya sudah, kalau para wali nggak bisa nolong, barangkali Allah masih punya belas kasih. Iya. Ternyata tidak juga. Karena apa? Diharamkan rahmat Allah atas mereka yang seperti itu keadaannya. Iya. Nah, itu ayat yang ke-53, gambaran tentang orang-orang musyrikin di dalam neraka. Selanjutnya ayat yang ke-54, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ya.
Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memberikan perumpamaan. Ya. Nah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi dengan banyak perumpamaan ya manusia tetap aja nggak paham-paham. Artinya apa? Banyak yang justru malah membantah Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak perumpamaan yang diberikan dalam Al-Quran dengan berbagai macam model yang bisa mengantarkan seseorang kepada akhlak yang mulia, akidah yang benar, ya, perumpamaan yang bisa menambah dan mengokohkan keimanannya, yang membuat seseorang berpikir dengan permisalan itu antara kebatilan dengan kebenaran. Iya, kan kita itu akan lebih mudah paham kalau ada permisalan. Contohnya gimana? Contoh misal gitu kan. Nah, tapi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, tetap saja sikap manusia itu adalah jadala, suka membantah. Itu di antara sikap atau sifat manusia suka membantah. Ya. Seperti yang disebutkan di surat Yasin ayat 77, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Di sini disebutkan apa? Manusia itu apakah dia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari tetes air yang hina, yaitu air mani, tapi tiba-tiba kok dia menjadi orang yang suka nentang, suka membantah, ya, bahkan menantang dengan penantangan yang nyata, gitu ya. Maksudnya ngapain? Kok berani-beraninya menantang? Kamu tuh dari apa diciptakan? Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga di dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Ali yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Begitulah para sahabat, mereka amanah ilmiah. Walaupun hadis-hadis itu kalau dibawakan akan muncul celaan terhadap dirinya, dia tetap sampaikan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, tetap beliau menyampaikan hadis-hadis yang isinya adalah mungkin orang yang membaca akan melihat kok Aisyah begitu, gitu. Hadis ini Ali juga demikian. Disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah alaihi salam binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum ala tusallun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membangunkan anaknya di malam hari, ya. Beliau membangunkan Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus mengingatkan, tidakkah sebaiknya kalian salat? Nah, ini Nabi memerintahkan salat malam. Apa kata Ali? Faqala Ali, faqultu ya Rasulullah, inna ma anfusuna biyadillah, fa idza syaa yab'atsana ba'atsana. Ini alasannya Ali nih. Ya Rasulullah, kan jiwa kita ini di tangan Allah. Kalau Allah berkenan membangunkan kita, niscaya Dia pasti membangunkannya. Ya, jadi dia beralasan dengan takdir. Kalau Allah takdirkan kita salat, ya kita bisa salat, gampang, bangun, semangat salat. Tapi kalau Allah nggak takdirkan, ya nggak juga, gitu. Jadi disuruh salat, terus Ali bin Abi Thalib beralasan dengan apa? Dengan takdir. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sini disebutkan, fansarafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina qala lahu dzalik. Setelah dengar ucapannya Ali radhiyallahu an, Nabi SAW kemudian pergi, sama sekali tidak membalas ucapannya Ali. Kemudian
Ali mendengar bahwa Nabi SAW membaca ayat. Iya, membaca ayat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh manusia itu memang makhluk yang kesenangannya suka membantah. Gitu ya. Kan tadi Nabi bilang, tidakkah kalian sebaiknya sholat malam hari, tahajud, bangun. Nah terus Ali malah membantah apa? Ya Rasulullah, bukankah jiwa kita ini di tangan Allah? Ya, kita semua berjalan dengan takdir. Gitu. Jadi di sini dikatakan Nabi tidak membalas perkataan Ali. Kenapa? Karena memang untuk perkataan Ali ada benarnya bahwa jiwa kita di tangan Allah semuanya. Tapi nggak boleh seseorang berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan yang dia lakukan. Ya, termasuk melegalkan kesalahan adalah dinasihati, dibangunkan untuk tahajud, malah berdalil dengan takdir tadi. Akhirnya Nabi pergi, ya, sambil memukul pahanya, ya, mengingatkan Ali. Beliau membaca ayat tadi. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ini dalil bahwa seseorang nggak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahannya. Ya, kenapa kamu kok nggak bangun malam? Waduh, memang Allah nggak takdirkan saya untuk tahajud malam ini. Nah ini nggak benar. Ya. Nah terus kapan bolehnya berdalil dengan takdir? Ya kalau dalam rangka taubat. Dia udah taubat. Kemudian karena musibah yang menimpa dia berdalil dengan takdir supaya dia sadar atau dia bisa bersabar. Ya, ini boleh. Iya, boleh. Contohnya apa? Nabi Adam dan Nabi Musa ketika keduanya saling berdebat. Ihtajja Adam wa Musa faqala lahu Musa ya Adam anta abuna hayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Adam dan Musa saling berdebat. Musa yang duluan bicara kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak kami dan sungguh engkaulah yang telah melantarkan kami, ya, dan mengusir kami dari surga. Maksudnya apa? Gara-gara kamu makan buah itu akhirnya kita terlantar. Harusnya tetap di surga nikmat, ya, bisa menikmati surga. Tapi lantaran engkau makan buah terlarang itu, akhirnya kita begini nasibnya. Engkau yang telah melantarkan kami dan mengusir kami dari surga. Itu kata Musa. Apa jawaban Adam? Ya Musa, istafaqallahu bikalamihi wa khatta laka biyadihi. Kata Adam, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan ucapannya. Ya, makanya Nabi Musa itu kalimullah, orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Artinya Nabi Adam memuji Musa juga. Allah berikan keistimewaan. Kamu ini sudah Allah kasih keistimewaan. Ya, Allah ajak bicara kamu secara langsung. Ya, Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Kamu udah dikasih keistimewaan begitu, masih mencela saya, gitu. Atalumuni ala amrin qaddarahallahu alayya qabla yahluqani bi 40 sana. Apakah kamu mencela saya karena satu hal yang telah Allah takdirkan sejak 40 tahun yang lalu sebelum dia menciptakan? Nah, jadi Nabi Adam berdalil dengan takdir. Apa yang aku lakukan itu sudah takdir. Nah, gitu kan? Itu sudah takdir. Dan ini diucapkan kapan? Ketika Nabi Adam sudah taubat. Sudah diajari kalimat-kalimat taubat. Iya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Itu kalimat yang diterima. Fataba alaihi, dan Allah sudah terima taubat. Makanya kalau orang yang sudah taubat terus masih ada yang mengungkit-ungkit masa lalunya, boleh dia beralasan dengan takdir. Ya, Pak Ustadz Fulan, saya tahu masa lalunya.
bukannya dia anak band misalnya, dulu dia begini, dia begitu. Sekarang apa masih dia lakukan? Karena dia sudah tidak melakukannya, sekarang dia justru menjadi da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah, mentauhidkan Allah, kembali kepada sunnah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, ya sudah. Gitu ya. Apa yang dilakukan di masa lalu itu sudah takdir Allah. Boleh berucap begitu? Boleh. Kalau sudah berubah. Contohnya mana? Itu hadis tentang perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Makanya di sini disebutkan fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Artinya apa? Adam akhirnya bisa mengalahkan debat dengan Musa. Maksudnya Adam yang menang dalam perdebatan itu. Padahal Nabi Adam berdalil dengan apa? Takdir Allah. Apa yang terjadi pada dirinya, dia melanggar, itu hal yang sudah Allah takdirkan sejak 40 tahun sebelum Allah menciptakan. Nah, berdasarkan hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim, para ulama mengatakan kalau seseorang berdalil dengan takdir untuk musibah yang menimpanya di masa lalu dan supaya dia sadar, ya, apalagi dia sudah taubat, itu nggak apa-apa. Ya, dia nggak boleh kalau dia berdalil dengan takdir, ya, tapi untuk melegalkan kesalahannya, ya, atau untuk pembenaran apa yang dia lakukan, ini nggak boleh, ya. Nah, makanya Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri, mau dipotong tangan, terus pencuri tadi bilang apa? Wahai Amirul Mukminin, aku ini mencuri karena sudah takdir Allah. Iya. Masa kamu mau menghukum sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Apa jawaban Umar? Ya, dia menjawab bahwa tangan pencuri tersebut juga dipotong karena takdir Allah. Iya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini, ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat suka berdebat, ngeyel, ya, itu pada asalnya memang sifat yang ada pada manusia. Wa kanal insanu, disebut manusia itu sama saja yang muslim maupun yang kafir, ya, memiliki sifat jadala, suka membantah. Ini sifat dasar manusia, ya, sifat dasar manusia suka membantah. Nah, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Di sini Allah menggunakan kata syai', ya, maksudnya apa? Banyak berjidal. Ya. Kemudian Allah sebutkan bahwa manusia itu sesuatu yang diciptakan dari air mani, ya, dalam rangka apa? Menyadarkan manusia jangan sombong, jangan angkuh, dan jangan suka berjidal. Ya. Nah, ini ayat yang ke-54. Ada kaitannya dengan kisah sebelumnya, ya, bahwa orang-orang musyrikin juga seperti itu, suka berjidal di dalam membela kesyirikan mereka, ya, sehingga mereka berusaha melegalkan kesyirikannya, apakah dengan dalih mengharapkan syafaat, ataukah dengan dalih kecintaan kepada para wali, ya, ataukah dengan dalih taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tapi tetap saja syirik ya syirik, apapun label yang mereka namai dengannya. Apakah itu syafaat, apakah itu taqarrub, ya, apakah itu tabarruk, hakikatnya satu. Apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan yang akan membuat mereka binasa di akhirat kelak. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk ayat yang ke-55. Bismillah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.